Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Krisnadita Fauzan dari kelas AK 4204. Di sini saya akan mempresentasikan tentang integrating SCM, CRM, dan ERP dalam mata kuliah Accounting Analysis Tools. CRM ini digunakan oleh sales, marketing, customer service, sedangkan SCM digunakan oleh customer, reseller, partner, supplier, and distributor. Lalu ERP digunakan oleh accounting, financial, logistik, dan production. Lalu ada supply chain management. Pertama ada value chain, yaitu menggambarkan keseluruhan aktivitas yang dibutuhkan untuk menghasilkan barang atau jasa, mulai dari proses perancangan, input bahan mentah, proses produksi, sampai dengan distribusi ke konsumen akhir, serta pelayanan setelah pemasaran. Lalu aktivitas-aktivitasnya, pertama ada inbound logistik, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan penanganan material sebelum digunakan. Lalu operation aktivitas yang berhubungan dengan pengolahan input menjadi output. Lalu ada outbound logistik, yaitu aktivitas yang dilakukan untuk menyampaikan produk ke tangan konsumen. Lalu ada marketing and sales, yaitu aktivitas yang berhubungan dengan pengarahan konsumen agar tertarik untuk membeli produk. Yang terakhir ada service, yaitu aktivitas untuk mempertahankan atau meningkatkan nilai sebuah produk. Lalu ada support activities, pertama ada firm infrastruktur, terdiri dari departemen-departemen atau fungsi-fungsi yang melayani kebutuhan organisasi dan mengikat bagian-bagian menjadi sebuah kesatuan. Lalu ada human resource management, pengaturan sumber daya manusia mulai dari perekrutan, kompensasi, sampai pemberhentian. Lalu ada teknologi development, itu mengembangkan peralatan, software, hardware, prosedur di dalam transformasi produk dari input hingga output. Lalu procurement itu berkaitan dengan proses perolehan input dan sumber daya. Lalu supply chain management yaitu serangkaian kegiatan pengolahan sebuah aktivitas, rantai pasok yang meliputi koordinasi, penjadwalan, dan pengendalian terhadap pengadaan, produksi, persediaan, dan pengiriman produk ataupun layanan jasa kepada pelanggan yang mencakup administrasi harian, operasi, logistik, dan pengolahan informasi mulai dari customer hingga supplier. Cakupan SCM itu pertama ada pengawalan produk, yaitu melakukan riset pasar dan sebagainya. Lalu pengadaan, yaitu memilih supplier. Lalu perencanaan dan pengendalian, yaitu demand planning. Lalu ada operasional produk, yaitu eksekusi produksi. Lalu pengiriman atau distribusi, yaitu perencanaan jaringan distribusi. Lalu ada komponen SCM. Yang pertama ada upstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana perusahaan mendapat supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Yang kedua ada internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Yang ketiga ada downstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer, yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal distributor. Lalu ada proses pada supply chain management. Menurut Indrajit dan Joko Pranoto, dalam supply chain ada beberapa pemain utama yang merupakan perusahaan-perusahaan yang mempunyai kepentingan di dalam arus barang. Pemain utama itu diantaranya adalah supplier, manufaktur, distributor, retail outlet, dan customer. Supplier ini jaringan yang bermula dari menyediakan bahan pertama, di mana mata rantai penyaluran barang akan dimulai. Lalu manufaktur ini melakukan pekerjaan membuat, mengassembling, merakit, mengkonversikan, ataupun menyelesaikan barang. Lalu ada distributor. Distributor digunakan untuk menyalurkan barang ke pelanggan. Yang umum adalah melalui distributor dan ini biasanya ditempuh oleh sebagian besar supply chain. Lalu ada retail outlet.
Pedagang besar biasanya mempunyai fasilitas gedung sendiri atau dapat juga menyewa dari pihak lain. Gedung ini digunakan untuk menimbun barang sebelum disalurkan ke pihak pengecer. Lalu ada customer, daerah keraknya, para pengecer atau retail ini akan menawarkan barangnya langsung kepada pelanggan atau customer. Yang termasuk outlet adalah toko, warung, toko serba ada, pasar swalayan, dan sebagainya. Lalu ada Customer Relationship Management, yang merupakan sistem manajemen yang secara khusus menangani hubungan antara perusahaan dengan pelanggan dengan tujuan meningkatkan nilai perusahaan di mata para konsumennya. Tujuan Customer Relation Management itu pertama menggunakan hubungan yang ada untuk meningkatkan pendapatan. Hal ini berarti mempersiapkan pandangan yang komprehensif dari pelanggan untuk memaksimalkan hubungan antara mereka, yaitu perusahaan dan customer. Lalu menggunakan informasi yang diintegrasi untuk pelayanan yang memuaskan. Dengan menggunakan informasi dari pelanggan untuk meningkatkan pelayanan yang lebih baik berdasarkan kebutuhan mereka. Lalu menciptakan saluran proses dan prosedur komunikasi yang konsisten dan berulang. Dengan banyaknya saluran komunikasi dengan pelanggan, semakin banyak pula karyawan yang terlibat di dalam transaksi penjualan. Lalu mendorong loyalitas pelanggan, lalu mengurangi biaya, meningkatkan efisiensi operasional, peningkatan time to market, peningkatan pendapatan perusahaan. Lalu ada dimensi Customer Relationship Management, yaitu identifikasi pelanggan, di mana sebagai perusahaan harus bisa mengidentifikasi pelanggan agar bisa diperlakukan sesuai dengan yang diharapkan, serta bisa menjadi ikatan yang saling menguntungkan. Lalu ada membangun daya tertarik terhadap pelanggan. Hal ini bisa dibentuk bagaimana cara perusahaan dalam memberikan suguhan keunggulan perusahaan sehingga pelanggan atau calon konsumen tertarik untuk datang dan tertarik untuk membeli produk yang ditawarkan. Lalu mempertahankan pelanggan yang ada. Pelanggan yang sudah menjadi bagian dari perusahaan dijaga keharmonisannya agar tetap membeli di perusahaan ini. Lalu pengembangan pelanggan. Yang dimaksud adalah memfasilitasi pelanggan yang bisa memberikan konsumen baru di perusahaan dan juga bisa berbentuk ajakan atau tawaran yang dilakukan pelanggan sendiri ke orang lain. Manfaat sistem integrasi pertama adalah manfaat terhitung dan manfaat tidak terhitung. Manfaat terhitung contohnya seperti pengurangan inventory dan pemberdaya, peningkatan produktivitas, pengelolaan order, siklus pengelolaan keuangan, pengukuran biaya teknologi informasi dan biaya pengadaan, peningkatan manajemen keuangan, pendapatan, pengurangan biaya transportasi dan logistik, lalu pengurangan biaya pemeliharaan, peningkatan kualitas pengiriman produk yang tepat waktu. Lalu manfaat tidak terhitungnya, visibilitas dan transparansi informasi, lalu peningkatan proses atau terciptanya proses baru, lalu pandangan positif konsumen atas perusahaan, globalisasi, peningkatan kinerja bisnis. Berikut contoh-contohnya. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, baik itu perbuatan maupun kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.